Tahukah Anda siapa sebenarnya Ahlul Bait? Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang harus dimuliakan? Siapa yang harus diikuti? Dan mengapa ini sangat penting bagi keimanan kita? Banyak yang mengira Ahlul Bait hanyalah keluarga Nabi secara nasab. Padahal, dalam cahaya Al-Quran, maknanya jauh lebih dalam. Mereka bukan sekadar darah daging, tapi pewaris risalah, penjaga kitab, dan cahaya yang tetap menyala setelah Nabi wafat. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memilih hamba-hambanya untuk menjaga kitabnya, menegakkan hukumnya, dan membimbing umatnya. Maha suci Allah yang tidak menjadikan warisan kenabian sebagai harta turun-temurun, tetapi sebagai amanah bagi siapa yang Ia pilih karena ketakwaan dan keikhlasan. Dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Innama yuridullahu liyutahhirakum tahiran ya ahlal bait. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan segala kekotoran dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini bukan hanya untuk istri Nabi atau keturunannya secara jasmani. Ini adalah panggilan ilahi kepada siapapun yang diangkat sebagai penjaga risalah, yang disucikan dari noda dunia dan hawa nafsu. Merekalah Ahlul Bait sejati. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan beriman kepadanya dan menolongnya. Janji ini membuktikan estafet kenabian terus berjalan. Warisan risalah tidak putus dan tidak diwariskan melalui darah, melainkan melalui komitmen suci terhadap kebenaran. Dalam surah Al-Fadh, Allah berfirman, Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Baiat bukan ritual keluarga, melainkan ikatan rohani antara hamba dan Allah melalui Rasul-Nya. Mereka yang menerima baiat ilmu dari generasi ke generasi, merekalah yang mewarisi amanah risalah. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, Afi kitabin maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Al-Quran bukan sekadar dibaca, ia adalah cahaya yang hidup. Hanya mereka yang disucikan oleh Allah, para ulama yang ikhlas dan bertakwa, yang layak menyentuh dan mewarisinya. Dalam surah Fathir, Allah menyatakan, Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Warisan Al-Quran dan hikmah tidak diberikan berdasarkan keturunan, tetapi kepada siapa yang Allah pilih karena ketakwaan, keikhlasan, dan amanahnya. Merekalah para ulama, pewaris Nabi yang sebenarnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa uliyal amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul amri di antara kamu. Ulul amri itu bukan pejabat atau tokoh populer. Mereka adalah para pemimpin ilmu, ulama yang adil, yang menjaga Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah penerus otoritas kenabian, dan umat diperintahkan untuk taat kepada mereka. Dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kemuliaan tidak ditentukan oleh nama besar atau keturunan. Ia ditentukan oleh takwa. Maka ulama yang hidup sederhana, zuhud, dan mencintai kebenaran, merekalah yang paling dekat dengan Nabi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak. Tidak pernah sama. Para ulama sebagai pembawa ilmu kenabian adalah yang paling tinggi derajatnya. Merekalah Ahlul Bait sejati, bukan karena nasab, tapi karena warisan ilmu dan amal.
Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim bertanya, "Dan dari keturunanku?" Allah berfirman, "Janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim." Kepemimpinan risalah tidak otomatis turun ke keturunan. Bahkan Nabi Ibrahim tidak dijamin anak cucunya akan menerimanya. Hanya yang adil dan bertakwa yang layak. Maka pewarisan risalah adalah hak pilihan Allah, bukan hak nasab. Maka ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau pilih. Berilah kami petunjuk melalui para ulama yang Engkau sucikan. Jauhkan kami dari orang-orang yang menjual agama dengan harga murah. Dan jadikan kami pengikut jalan yang lurus. Sebagaimana Engkau firmankan dalam kitab-Mu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa tinggalkan komentar untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dipilih yang membawa cahaya, bukan bayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.